2019 saya kan anfal di atas panggung. 2021 saya operasi saraf kejepit, terjadi infeksi, itu nggak berdaya. Itu saya udah bercanda dengan maut itu. Saya udah mengikhlaskan diri untuk mati kok itu. Kebenaran yang saya yakini, saya tidak merasa melakukan kesalahan, saya tidak merasa melanggar hukum. Dan secara politik, saya merasa benar sekali karena saya ditugasi oleh Presiden Republik Indonesia bernama Joko Widodo. Saya punya tulisan tangan beliau, ada surat, ada kop surat Presiden RI, tulisan tangan Presiden Joko Widodo yang mengatakan, hidup ini tugasnya hanyalah menjaga dan merawat kepercayaan orang. Kita. Mas Beginu masih dipercaya jadi pewawancara, menjadi pimretnya Kompas.com. Punya jenjang prestasi yang baik. Karena apa? Karena Beginu masih dipercaya orang. Ini pulang dari Eropa nih Mas, masih jet lag kayaknya. Liburan atau gimana Mas? Liburan. Liburan berenam kami. Wih, Ibu, putu, ibu, bojoku, anakku telu tak gawa. Si wedok kabeh, Mas, ke mana aja Mas? Jerman, Zurich, Austria, Praha, Holland. Oh, satu kawasan ya? Iya. Keliling. Oke, masih jet lag nih kayaknya. Baru banget mendarat? Ya 2 hari yang lalu mendarat. Tadi bangun aja masih jam 8:30. Padahal bubuknya udah gasik karena mau acara itu. Baru kemudian kerasa bahwa ternyata jam biologisnya masih jam biologis Eropa. Oh iya, ini metabolismenya baru menyesuaikan. Iya. Tapi sudah jalan ke Arjok saya kemarin. Oh, sore, malam? Sehari sebelumnya ke Pasar Kangen. Oh iya, rame banget Pasar Nepal. Ya. Terus kemarin sore Arjok. Ya nanti saya gantian yang sore ke Arjok. Nyempetin ke Mas. Tapi sudah nonton toh? Udah, lihat. Kemarin pas acara sepedaan sekilas mampir, cuma nanti lebih intensif lah. Sore sekaligus. Saya baru lantai 1 aja, lantai 2, 3 belum. Harus diulang. Nah iya mesti ke sana lagi satu-satu, pelan-pelan. Sampai September toh, iya. Masih panjang lah waktunya. Malah tadi malam ketemu Mas Slamet Raharjo, datang ke situ. Lagi syuting di Jogja. Toh. Janjian nggak? Nggak janjian. Kebetulan. Kue yang ditet, aneh Arjok, kue ini wae. Akhirnya makan sama saya di Arjok. Ya. Terakhir kita ketemu pameran Masted kan, yang di Galeri Nasional. Di Galeri Nas itu. Terus kita sebenarnya ngobrol, ayo ngobrol lagi. Dan pameran itu di luar dugaan rame banget ya. Rame. Saya senang karena itu anak-anak SMP, tugas sekolah, anak-anak SD Gambir datang tanya-tanya. Wah, punya harapan lah. Lihat anak-anak SD, SMP bisa membaca simbol-simbol itu, senang. Sebenarnya apa yang mau Mas Butet sampaikan ya dengan karya itu? Ya saya pertama soal wirid. Wirid. Nulis itu ya. Wirid visual yang saya lakukan. Awalnya cuma itu aja. Tapi karena situasi sosial politik menerpa kehidupan bangsa ini seperti sekarang kita rasakan, kayaknya saya nggak mungkin diem gitu. Lalu muncul ide yang sangat cepat gitu, sehingga muncul tema milik Ngidong Lali. Ya. Lalu karyanya seperti itu. Ya jadi judul-judul lukisan akhirnya saya pertalikan dengan situasi kekinian itu supaya bunyi. Dan kayaknya memang saya ditugasi oleh semesta untuk mengartikulasikan masalah itu secara seni, melewati kekuatan seni. Gitu. Dan kekuatan itu ternyata direspon oleh tadi ya, banyaknya orang yang datang, bahkan anak-anak SD, SMP untuk
kenal dengan simbol-simbol itu. Kenal, dan pertanyaan-pertanyaannya kepada saya juga pertanyaan yang cerdas. Pertanyaan bisa membaca yang tersembunyi. Kalau dulu zaman Orde Baru itu kan kita selalu membaca pesan-pesan di antara teks di dalam produk jurnalistik. Read between the lines lah ya. Selalu ada. Nah ini anak-anak itu bisa membaca itu, pesan itu. Padahal saya tanpa memverbalkan apa yang ingin saya katakan. Tapi justru itu kekuatan seni ya Mas? Iya, itulah yang membedakan dengan demonstran. Saya nggak bisa untuk ketika berkesenian ya, mengekspresikan lewat literasi atau lewat seni visual, verbal seperti demonstran, nggak bisa. Tulisan-tulisan saya, misalnya saya nulis di Opini, di Kompas itu, saya tidak menuding siapa-siapa, tapi orang bisa berpenafsiran kemana-mana, bahkan ke siapa-siapa. Tanpa harus dinyatakan. Tanpa harus menyebut nama, data gitu enggak, tapi pesan. Dan itu sifatnya universal. Dan itu persis yang milik Gendong Lali yang Mas Butet sampaikan itu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Tapi wiridnya sendiri awal mula Mas Butet menggeluti itu dan kemudian jadi bergulir panjang kan ya? Terus kemudian bertalian dengan situasi politik yang kemudian diekspresikan di milik Gendong Lali, itu awal mulanya gimana Mas Butet? Ini kan dipakai ini kan wirid ya? Wirid ini, wirid. Ini Bambang Ekoloyo Butet Kartarejasa. Awalnya itu setelah saya dulu melakukan tahun 2013, saya memulai lagi 5 Maret 2022. Pas pandemi itu, tengah-tengah. Setelah pandemi, setelah recovery, setelah saya sembuh dari sakit, setelah Presiden memutuskan nama ibu kota negara Nusantara. Dulu kan IKN itu ibu kota negara. Iya. Lalu namanya Nusantara. Nah, nama Nusantara ini ternyata juga didapatkan dari ahli metafisika, mentor saya itu Arkan, Arkan Bodana. Jadi saya meyakini kembali, loh ini Arkan, kebiasaan saya untuk melakukan wirid itu harus saya mulai lagi. Pemicunya itu. Tapi makanya wirid saya itu ketika saya wirid yang personal untuk diri saya menuliskan nama saya, Bambang Ekoloyo Butet Kartarejasa. Nama lengkapnya. Tapi ketika saya memwirid untuk kebaikan bangsa dan negara ini, saya Nusantara nulisnya. Jadi ada 2 wirid yang saya lakukan. Dan yang saya pameran kemarin dari 2 wirid itu. Nusantara dan yang personal tadi. Dan yang personal. Personal itu lebih untuk yang privat lah sifat. Untuk kesehatan, untuk kebaikan kawan-kawan saya. Itu yang personal. Dan itu kan menjadi bentuk yang macam-macam ya kemarin. Kalau saya lihat. Iya. Dari kan ada seri ya, 1 sampai sekian, bahkan ratusan kalau saya nggak salah melihat itu. Iya, udah hampir 1000 lebih kok yang saya lakukan. Karena setiap malam kan buat 1. Supaya tidak bosan, maka membentuk. Awalnya kan cuma lurus lugu gitu aja kayak anak di setrap itu. Tapi karena saya punya talenta bikin bentuk, bikin sketch-sketch juga saya isi. Dan kertasnya lebih gede, A3 kan. Dulu kan harusnya cuma A4 penuh. Kalau A3 tapi ada ruang kosong jadi bentuk. Makanya ada bentuk kelinci, anjing, banteng, kuda, naga, banteng. Kuda, itu semua. Matahari. Iya. Supaya tidak bosan aja. Tapi nomor 1 soal wiridnya itu. Apa dengan itu Mas Butet menemukan apa? Atau itu kayak terapi atau gimana sebenarnya? Terapi spiritual. Jadi itu proses spiritualisme saya. Saya itu kan KTP-nya Kristen. Ke gereja terakhir itu seingat saya SMP. Ya udah saya berdoa dengan cara saya aja deh. Ini saya anggap cara saya berdoa. Ibadah saya. Sehari sekali aja. Paling 30 sampai 40 menit saya bisa menyelesaikan 1
fokus, dan bisa memanen aneka macam berkah. Berkah itu tidak berhubungan dengan rezeki semata-mata, tapi juga dengan banyak teman, pemikiran-pemikiran baru, bisa melihat banyak masalah dengan perspektif yang benar gitu loh. Itu bagian dari berkah yang Mas Butet dapat dengan wirid-wirid itu. Iya, termasuk mengkoneksikan berbagai jejaring dan dimudahkan, semuanya dimudahkan. Itu satu kemewahan untuk saya. Tapi dalam perjalanan itu Mas Butet kemarin kan mengalami sakit ya, yang mengkhawatirkan seluruh Indonesia dan dunia bahkan. Itu pengalaman apa yang kemudian Mas Butet bisa sharingkan ya, karena kemudian kan kayak ada mukjizat ya yang membuat. Wah iya, luar biasa. 2019 saya kan anfal di atas panggung di tim itu. Ya. Lalu paginya saya dioperasi, pasang tambah stand-nya 4. Jadi udah ada 5 stand di tubuh saya. Bintang 5 berarti. Bintang 5. 2019 itu. 2021 saya operasi saraf kejepit, terjadi infeksi, lalu dioperasi ulang, sehingga struktur saraf saya di pinggang ini berantakan dan itu sakitnya bukan main. 5 bulan saya lumpuh, itu nggak bisa berjalan. Ya, ya. Mas begitu ke sini kan, Ya. itu nggak berdaya. Itu saya udah bercanda dengan maut itu. Saya udah mengikhlaskan diri untuk mati kok itu. Kawan-kawan datang ke sini, itulah yang memberikan energi kepada saya. Saya berjuang untuk tetap hidup. Dan pada tanggal 21 November 21 ketika saya ulang tahun, kawan-kawan datang, kawan-kawan bikin pameran lukisan, kawan-kawan menerbitkan buku. Urip mau mampir guyu itu. Tebal sekali itu. Ya. Itu saya malam itu membaca prolog yang ditulis Agus Nur. Agus Nur. Ya. Saya membaca sepintas-sepintas. Paginya tanggal 22 November, saya yang semula untuk menyilangkan kaki ini aja nggak bisa. Bisa berdiri sendiri tanpa dibantu orang. Lalu saya mencoba berjalan, saya bisa berjalan. Itu bagi saya mukjizat. Saya diberi hidup. Ternyata mukjizat itu real, ada. Dan saya membuktikan. Dan itu mukjizat datang dari teman-teman itu. Dari kawan-kawan. Yang support. Support memberi saya hidup. Waktu 5 bulan itu saya cuma duduk saja di sini. Saya minta anak saya untuk memanggil siapapun datang ke sini, menemani saya makan, dan bertanya apa saja, asal bukan soal penyakit. Bertanya soal teater, sastra, seni rupa, tata kelola seni. Saya membagikan seluruh yang ada dalam pikiran saya. Supaya apa? Supaya saya tidak tidak edan. Karena dalam keadaan tidak berdaya, tinggal pikiran saya yang masih hidup. Tubuh sudah nggak berdaya kok. Dan saya cuma ingin makan enak. Maka tamu saya mesti makan enak, Mas. Begini aja makan kan waktu itu. Dimasakin Bu Ageng ya waktu itu. Makan enak. Kakap atau apa tuh ya, lupa ya. Pokoknya kudu mangan enak, terus aku kudu ngoceh. Sengawur-ngawur saya ngomong. Dan itulah yang memberi kekuatan juga. Kekuatan dan saya hidup. Oke. Dan kesempatan untuk hidup dengan support dari teman-teman dan lingkungan itu. Iya. Membuat Mas Butet kan kemudian juga kayak punya tugas baru nih sekarang. Iya, saya kalau hari ini merenungkan, kenapa saya dikasih hidup? Ternyata saya diberi hidup untuk berkesempatan melihat situasi Indonesia hari ini. Situasi yang penuh absurditas. Saya melihat betapa ada jutaan orang Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri yang kecewa, yang gugur harapannya. Dan karena ada situasi yang saya anggap penuh kejahatan, memporak-porandakan sistem hukum,
mengkhianati konstitusi, mengkhianati demokrasi. Saya lihat semua. Jadi saya dikasih hidup untuk melihat itu semua. Dan kemudian saya seperti diberi energi untuk mengartikulasikan dan mengingatkan bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Oke. Dengan penuh risiko. Saya sudah, ya ini risiko. Kalau saya mengatakan kebenaran yang saya yakini, saya tidak merasa melakukan kesalahan. Ya. Saya tidak merasa melanggar hukum. Dan secara politik, saya merasa benar sekali karena saya ditugasi oleh Presiden Republik Indonesia bernama Joko Widodo. Saya punya tulisan tangan beliau, ada surat, ada kop surat Presiden RI, tulisan tangan Presiden Joko Widodo yang mengatakan, Mas Butet harus sehat. Mas Butet tidak boleh pernah lelah untuk selalu mengingatkan. Oke. Surat itu masih saya simpan. Surat itu saya muat di dalam, oleh Agus Nur dimuat di buku, Ya, di buku Urip yang Mung Mampir Guyu di halaman pertama. Jadi kalau saya mengingatkan dengan cara saya, bukan karena saya berani atau bukan karena saya sok pintar, lebih hebat, tidak. Tapi saya melaksanakan tugas Presiden Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah mengingatkan. Maka sepantasnya kalau pada waktu itu saya dilaporkan polisi, Pak Presiden yang meminta untuk mencabut laporan itu. Ya. Saya pikir benar. Ya nggak ada gunanya melaporkan saya kepada polisi. Jadi saya cuma ingin mengartikulasikan kebenaran-kebenaran yang saya yakini dengan tetap menjunjung norma, etika, tata krama, hal-hal yang menurut saya landasan kehidupan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dan cara yang dipakai Mas Butet kebanyakan adalah cara kesenian ya? Seni. Saya mengartikulasikan, menyajikannya dengan simbol-simbol seni. Kadang-kadang tidak dengan saya sendiri, tapi juga dengan kawan-kawan saya bekerja sama. Kayak lukisan-lukisan ini yang melukis Sigit Santosa. Ya, saya punya satu nih dari Mas Butet waktu itu yang pas pandemi itu kan. Pas Arjok. Oh iya. Lalu ada pasar seni Minggu itu kan. Iya. Saya pesen berapa, 12 atau berapa waktu itu. Oh yang seri Yang wayang seri ya? kumpulan macam-macam itu. Yang ada Erika, ada Sigit, Oh, ada iya. Nasirun. Bangkit berkarya lagi. Bangkit berkarya lagi. Ya. Saya punya ini. Nah, lukisan ini apa cerita yang mau disampaikan terkait dengan tugas Mas Butet tadi yang diberi hidup untuk menyampaikan sesuatu, diberi kesempatan melihat banyak hal untuk kemudian menyatakan kebenaran. Nah, lukisan-lukisan ini apa, Mas? Misalnya yang ini ya. Nah, Ini Pak Hugeng. Pak Ugeng, ya betul. Ini Pak Hugeng sepuh melukis Pak Hugeng muda dengan uniform polisi. Ya, polisi. Saya mendapatkan foto aslinya ini dari keluarga Pak Hugeng. Foto Pak Hugeng yang muda ini. Yang muda maupun yang sepuh ini. Oke. Terus saya diskusi sama Sigit. Git, saya kepengen ini kamu yang mengeksekusi. Idenya, saya cuma ingin mengatakan, bahkan Pak Hugeng pun tidak berhasil membuat polisi berdiri sempurna. Karena pada gambar polisi yang pakai uniform itu, tangan sebelah sana itu belum selesai. Persis. Kakinya cuma ada satu. Ya. Pak Hugeng yang ikon polisi terbaik Indonesia sepanjang sejarah ini gagal membuat polisi berdiri sempurna. Pesan-pesan itu yang sebenarnya mau disampaikan lewat karya-karya. Saya cuma mengingatkan, cobalah renungilah ini. Tugas kepolisian itu menjaga ketertiban umum, menjadi penegak keadilan, Pengayom bahkan. pengayom. Saya itu bukan polisi tapi menghayati itu secara serius. Makanya lukisan ini lahir. Ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi saya sangat sedih ketika ada polisi malah melanggar hukum. Kasat narkoba kok malah jadi bagian dari ekosistem
kejahatannya. Kejahatan narkoba ini kan jahat. Yang dibunuh berapa juta orang itu. Polisi kok membunuh. Sementara orang sipil kayak Peggy itu yang tidak tahu apa-apa. Untung Peggy itu punya keberanian ngomong pada waktu jumpa pers. Dan kemudian ada pra-peradilan yang membebaskan dia. Nah itu yang sudah divonis hukuman mati gimana itu? Punya kesempatan Hukuman seumur hidup. Ya. Gila tuh. Ya, bersuara lewat seni itu kan cara yang paling indah ya Mas ya. Saya kemarin baca tulisan lagi Mas Sukidi, dia sebut Mas Butet itu marah dengan artistik gitu. Marah dengan indah, artinya gini, kadang-kadang orang kalau dimarahi itu kan nggak mau denger kemarahannya kan, atau pesannya, karena udah terlanjur ikut marah kan. Ya. Tapi kalau dimarahi dengan cara yang enak, yang halus atau dengan artistik, itu mungkin pesannya nyampe, mungkin ya, tapi kemungkinannya akan nyampe lebih baik dibanding orang yang udah menolak duluan. Apa cara itu juga yang dipakai Mas Butet? Iya, ya, itu bahasa seni. Bisa nyampe atau tidak itu tergantung orangnya juga. Kalau orangnya itu mentalitasnya keliru, moralitasnya keliru, ya menuduh semua yang saya artikulasikan secara simbolik dan seni itu sebagai satu bentuk partisan kepada kekuatan politik. Ya. Saya dihujat netizen soal itu. Warak lah di. Sudah kulino. Dan seakan-akan yang namanya seniman atau orang yang bergerak di ranah kebudayaan itu tidak boleh cawe-cawe di urusan politik. Enggak boleh. Kok yang larang kau, jadi kamu ngelarang-larang, kok kamu melakukan intimidasi. Kita itu orang, boleh mengartikulasikan masalah sosial politik, boleh. Saya kan juga tidak punya kartu anggota partai manapun. Saya boleh mengutarakan. Saya partisan memang, tapi partisan kepada kebenaran, bukan kepada partai politik. Itu yang Mas Butet bela dengan Saya perjuangkan. Demokrasi, bersetia pada konstitusi, itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 45. Wajib sebagai bangsa untuk menjaga, membela itu. Peristiwa 98, perubahan politik, bahkan melahirkan lembaga-lembaga baru, termasuk MK, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, komisi lain-lain, Ombudsman. Itu kan satu infrastruktur baru, after order baru. Ya. Untuk menyempurnakan sistem demokrasi kita. Sebagai pedoman hidup bersama. Dan kita harus mempercayai itu sebagai bagian yang integral di dalam kehidupan kita. Bersetia pada hukum. Kalau hari ini kita membandingkan dengan kehidupan di negara-negara maju, di Eropa, sistem pajaknya bagus. Kenapa? Karena hukumnya ditegakkan secara benar. Hukum, nomor satu itu hukum dulu. Hukumnya benar. Semua takluk, taat pada hukum. Maka membayar pajak, itu orang rela. Bahkan di Eropa pajaknya itu sangat besar. Tapi kompensasi kepada publik juga terkontrol dengan baik. Orang korupsi takut banget. Nah kita, hukum yang masih berproses untuk menjadi baik. Hari ini diporak-porandakan hanya untuk kepentingan nepotisme. Disangkanya negara ini milik seseorang. Dia bisa mengatur nasib bangsa dan negara ini. Bukan sistem. Ini kekeliruan yang sangat mendasar dan harus diingatkan. Harus diingatkan. Siapapun, bukan hanya seniman. Tapi semua warga bangsa ini wajib mengingatkan kekeliruan. Mengingatkan bahwa ada kebenaran yang harus kita junjung bersama. Tapi ini kan mengandung resiko ya kalau tadi Mas Butet menyebut ya. Mas Butet sudah menerima resiko itu? Atau sudah mengalami pasti? Ya saya diintimidasi begitu, handphone saya dikerjain, ini pasti disadap. Banyak intel berseliweran di depan rumah saya, ya itu enggak apa-apa. Saya tidak merasa melakukan pelanggaran hukum kok. Ya. Saya hanya melaksanakan kewajiban sebagai bangsa ini untuk bebas berpendapat, bebas
menyatakan pikiran. Ya. Kebebasan berpendapat dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Atau sikap atau reaksi Mas atau respon Mas Butet ketika dianggap partisan atau terlibat di kelompok tertentu dengan suara-suara yang terus intens dilakukan itu, Mas Butet nyikapnya gimana? Oh, saya anggap tidak ada. Tidak saya reken. Karena itu kontraproduktif untuk saya. Saya mengurusi hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan. Kalau komen-komen netizen di medsos itu, asal tidak saya baca kan saya tidak tahu. Diemin aja mau ngoceh apa. Yang penting saya meyakini ini kebenaran saya. Dan saya malah memperjuangkan. konsentrasi melukis, konsentrasi menulis, malah produktif. Lukisan jadi banyak sekali. Betul. Saya pameran kemarin itu kan 2023 sampai 2024. Itu puluhan lukisan. Saya mengekspresikan kemarahan saya melalui kekuatan seni. Artistik malah. Dan itu yang jadi bahan tulisan Mas Sukidi itu. Iya. Marah dengan artistik. Dan sekarang lebih produktif juga nulis di Kompas ya. Opini, Iya. meskipun kan Mas Butet emang dari awal emang penulis kan. Iya. Tapi kan sempat ada rentang waktu yang lama. Tidak menulis. Saya lihat tangganya kan juga ada semua catatan. Oh iya, pembayaran. wesel dari Kompas, dulu nulis. Tapi kemarin begitu saya dikasih, saya wirid lagi, saya mendapat energi, dapat mukjizat itu, malah produktif menulis. Saya tulis banyak sekali. Dan tulisan saya masuk di halaman opini lagi, opini Kompas. Itu kan satu etalase. Paspor kecendekiawanan lah. Kalau istilah Romo Dekartoko itu, menjadi penulis itu mendapatkan kartu anggota, paspor. Cendekiawanan. Oke. Ya, saya merasa punya banyak talenta. Saya syukuri itu. Saya bisa mengartikulasikan pikiran saya lewat tulisan, lewat panggung pertunjukan sebagai aktor, atau lewat lukisan, karena saya orang seni rupa. Tapi dengan pijakan yang tadi Mas Butet sebut, karena kebenaran yang mau diperjuangkan dan diyakini itu betul, makanya tanpa keraguan, ditambah lagi ada tulisan tangan lah dari Presiden Republik Indonesia yang mendoakan Mas Butet tetap sehat supaya bisa melakukan kritik atau mengingatkan lah. Nah, itu dua hal yang kuat sebenarnya kan. Ada komunikasi dengan Presiden setelah peristiwa-peristiwa kemarin ini? Setelah Agustus tahun 2023 tidak ada lagi. Padahal dulu cukup intens ya. Oh, sering. Waktu pandemi kan Ya, padepokan ini yang dipakai oleh Presiden untuk memberikan Vaksin. kepada seniman ya, awal-awal itu. 500 seniman budayawan ngumpul di Padepokan, Presiden berkunjung ke kampung ini, dan saya sering diundang ke istana. Bahkan saya juga terakhir Agustus itu saya memberikan satu karya koreografi untuk IKN semestinya. Yang terakhir itu, Yang terakhir. Agustus tanggal 21 itu. Saya tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. 23 ketemu di istana. Karena saya bilang sama Pak Presiden waktu itu bahwa ini ibu kota yang baru ini jangan sampai hanya berdiri bangunan-bangunan fisik, tapi melupakan akar sebuah ibu kota yang harus disiapkan, yaitu akar kebudayaan. Saya tidak bisa membayangkan ratusan ribu bahkan jutaan orang nanti akan berada di IKN, tapi tidak ada akarnya. Sesuatu yang akan tumbuh dan tanpa akar kan sangat berbahaya. Ya, bisa tumbang. Bisa tumbang. Bisa kering. Bisa terjadi benturan-benturan sosial. Nah, akar kebudayaan itu salah satu beberapa yang saya lihat yang kuat itu kan di sana ada budaya Batak, Kutai, Melayu, Bugis, Jawa. Nah, 5 unsur kebudayaan ini membentuk, ya. Saya melalui kekuatan seni mencoba menciptakan koreografi. Satu tarian yang bisa nantinya diharapkan menjadi semacam perekat sosial. Oke. Dengan mengambil elemen-elemen koreografi tadi ya. dari 5 etnik ini. Bahkan musiknya pun juga menggabungkan dari kekuatan 5 etnik ini. Melodinya juga ada. Orang terasa ini bukan Dayak, ya. bukan Kutai, tapi ini sebuah Indonesia, sebuah Nusantara. Nah, saya kepengen tarian itu nanti menjadi bukan tarian wajib, tapi alat. Untuk mendapatkannya. Perekat sosial. Bisa untuk senam, Ya, ya. gitu maksud saya. Dan Presiden sangat setuju.
dengan ide itu. Ya. Bahkan pada waktu itu memerintahkan kepada Mensesnek, kepada Pak Pratik untuk menjadikan tarian itu tarian massal saat peresmian IKN. IKN hari ini sudah bukan lagi namanya Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Artinya secara diam-diam Indonesia sudah berganti nama menjadi Nusantara. Seperti yang dimimpikan oleh Arkan Bodana, mentor saya itu. Yang Wirid tadi ya. Wirid itu dulu dia ingin mengubah nama Indonesia menjadi nama Nusantara. Karena kata Indonesia itu kan kata dari Jerman, Ya. bukan yang otentik negeri ini. Jadi udah benar semua. Tapi pada after Agustus itu semua kebenaran yang akan terwujud dirontokkan sendiri. Dirontokkan sendiri oleh yang memproses. Maka dalam esai opini saya di Kompas terakhir, ketika saya mengutip Al-Ghazali itu, ketika ada 4 jenis manusia, saya mengusulkan ada manusia jenis kelima. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu, tapi memanfaatkan pengetahuannya untuk menipu orang-orang yang tahu, apalagi yang tidak tahu. Itu orang kelima. Orang kelima, entah siapa itu. Mungkin saya. Tapi orang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu Al-Ghazali sebut. Saya sebut semua. Saya sudah mendengar pemikiran Al-Ghazali itu sekitar 40 tahun yang lalu ketika saya SMA. Oke. Tapi orang tidak pernah menyebut tentang Al-Ghazali. Orang-orang yang menyebut-nyebut itu entah di mimbar agama, entah di tulisan orang, itu seperti menyembunyikan data. Anonimitasnya ya. Iya, seakan-akan itu pikiran dia sendiri gitu loh. Padahal itu Al-Ghazali. Ternyata itu saya diberitahu oleh kawan saya, Hamid Basyaif, enggak, itu pikirannya ilmuwan, filsuf Persia abad 11, Al-Ghazali. Oh, kalau saya punya data itu saya baru berani akan menulis soal 4 jenis manusia itu. Maka saya tulis lagi untuk di Kompas. Dengan sumber Al-Ghazali. Sumber Al-Ghazali. Sebut Mas, 4 dan tambahan kelima tadi Mas Butet. Yang pertama Manusia itu pertama. orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Ini adalah orang yang semacam guru lah. Ya, tahu bahwa dirinya tahu. Oke. Yang kedua, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Ini adalah orang yang rendah hati. Tidak sok tahu. Ya. Kalau memang tidak tahu, ya tidak tahu. Saya tidak tahu soal hukum, maka saya tidak mau menjadi narasumber hukum. Itu orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Rendah hati. Rendah hati. Dan untuk tidak tahu itu, mengaku jujur tidak tahu itu tidak merendahkan kehormatan seseorang. Ya, betul. Malah diapresiasi. Ya. Nah, orang yang ketiga, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Oke. Ini orang yang punya potensi luar biasa, tapi tidak tahu. Ya. Maka tugas manusia jenis pertama dan jenis kedua membuka ini. Menjadi bidannya lah ya. Membangunkan, kamu itu orang hebat, kamu tahu, diingatkan. Jadi ini sifatnya menolong. Ini harus ditolong orang yang ketiga ini. Nah, yang paling berbahaya itu orang yang keempat. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Wah, ini orang yang paling berbahaya. Karena memaksakan ketidaktahuannya kepada orang lain. Padahal dia tidak tahu. Padahal itu orang tidak tahu. Kalau dia ditegur, pasti marah. Bener-bener dewe, saudele dewe, saenake. Ini orang yang paling berbahaya. Nah, yang lebih berbahaya itu ketika kemudian jumlah ini semakin banyak. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Justru karena tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dia bisa memetik rezeki dari situ. Ini berbahaya, nambah terus jumlahnya. Inilah yang saya takutkan. Kalau jumlahnya tambah banyak, seperti hari inilah saya melihat di dalam konstelasi sosial politik bertaburan
Orang-orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tidak tahu itu ditegur marah, sakarepe dhewe, berkhianat secara terang benderang. Maka kalau Al-Ghazali menyetop Sampai sifat-sifat manusia yang bertalian dengan pengetahuan hanya sampai 4 jenis manusia, maka saya usul nambah 1 jenis manusia kelima. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu, tapi memanfaatkan pengetahuannya untuk menipu. Siapa yang ditipu? Orang-orang yang tahu, dan yang tidak tahu. apalagi yang tidak tahu. Oke. Ini yang membahayakan, super membahayakan untuk bangsa dan negara ini. Dan kesehatan Mas Butet yang sekarang balik itu menjadi ruang yang baik juga ya untuk menyuarakan itu, menyampaikan itu, kesempatan untuk melihat hal-hal ini lebih panjang dan kemudian menjadi bagian dari yang Mas Butet sampaikan juga, teriakkan. Itu tadi saya merenung, selalu saya merasa, oh saya diberi hidup, saya diberi mukjizat, mungkin saya tidak GR, saya tidak ingin GR, saya menduga jangan-jangan semesta sedang menugasi saya untuk hal-hal seperti ini. Saya melukis tidak lagi semata-mata untuk memburu pencapaian-pencapaian artistik saja, tidak. Sudah lewat itu. Udah masa lalu. Udah beyond lah. Udah, sudah lah. Saya sudah tidak perlu minta legasi untuk menjadi seniman, enggak. Saya hanya ingin mengartikulasikan pikiran yang saya yakini sebagai kebenaran. Termasuk ketika menulis. Sudah, memang ini harus dibahasakan dengan literasi, nulis. Oh, ini dibahasakan dengan visual masih mungkin. Bikin. Dengan panggung, saya naik panggung. Main sebagai aktor. Dan kesehatan yang makin baik itu ya memberi ruang bidangnya juga makin banyak juga. Iya. Yang sebelumnya terbatas, yang nulis sudah ditinggalkan, sekarang menjadi ajak. Ya. Dan ruang pergaulan saya tambah luas. Saya tidak hanya bergaul dengan kawan-kawan seniman atau mereka yang bekerja di ranah kebudayaan atau kawan-kawan di sastra, kawan-kawan jurnalis, tidak hanya itu. Sekarang lapis-lapis sosial kemasyarakatan juga berinteraksi dengan saya, dengan kawan-kawan dari kepolisian. Para polisi berteman dengan saya, para politisi, lawyer, ahli-ahli hukum, sering bertandang ke rumah saya, saling silaturahmi. Jadi saya merasa banyak teman. Teman yang sama-sama meyakini tentang sebuah kebenaran itu. Makanya pameran lukisan saya kemarin, saya minta yang meresmikan Romo Magnis Suseno. Seorang filsuf, ahli filsafat, yang begitu paham tentang etika. Itu pesan juga ya? Itu pesan. Menghadirkan Romo Magnis di situ. Iya. Tanpa harus mungkin dia bersuara pun, itu sudah kehadiran Romo Magnis itu energi untuk saya. Untuk karya-karya saya. Karena saya sedang ingin mengartikulasikan pikiran itu. Ya. Dan apresiasi yang muncul tadi kan juga menambah luasnya percakapan tentang keresahannya Mas Butet. Benar. Benar sekali. Dan diterima tidak hanya lapis-lapis yang tadinya seniman, jurnalis, panggung, tapi ini juga lawyer, akademisi. Karena udah punya paspor tadi. Paspor ke Cideki Amanan karena nulis di Opini Kompas secara ajak tadi ya. Iya. Seru Mas ya untuk membentuk lapis baru itu ya. Iya, dan itu tidak terduga. Bukan by design. Tidak, tanpa desain. Itu mengalir begitu saja. Ini saya mengatakan semesta, kehendak semesta. Semesta yang membimbing, semesta membimbing saya. Saya mempercayai kekuatan itu secara spiritual. Bisa seringan itu gimana Mas Butet? Bisa seringan itu, karena kan saya membayangkan ya, dengan karya-karya Mas Butet, dengan suara Mas Butet yang lantang itu kan beban resiko dan apa yang mungkin terjadi kan berat juga. Tapi Mas Butet dengan seringan itu ya, ini kehendak semesta. Karena nothing tulus. Saya tidak punya pretensi apapun.
kecuali meyakini kebenaran itu memang harus disuarakan. Cuma itu aja. Dan itu tidak melanggar hukum. Ya. Dalam kitab KUHP nggak ada menyatakan kebenaran, mengartikulasikan pikiran itu sebagai satu kejahatan. Bukan. Ya. Tidak. Bahkan itu dijamin konstitusi. Dijamin oleh konstitusi. Karena kebebasan berpendapat tadi. Ya. Jadi cuma itu aja. Memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Oh, kawan-kawan seniman yang menghujat saya juga banyak. Oh iya. Oh iya. Bahkan di lingkungan yang Mas Butet punya kedekatan, dihujat juga. Seniman itu jangan berpolitik. Loh gitu kok. Kawan-kawan seniman sendiri. Mereka lupa. Tokoh-tokoh seniman besar dunia ini berpolitik. Picasso berpolitik. Avandi. Ya, Van. Sujoyono. Hendra Gunawan. Ini idola-idola. Semua itu berpolitik. Saya tidak punya kartu anggota partai politik manapun. Oh, tapi saya berteman dengan para politisi di DPR, di partai-partai, semua partai. Saya banyak Punya elit-elit partai itu kenal kedekatan. secara pribadi, kedekatan. Tanpa saya harus mempunyai kartu anggota dari masing-masing partai. Tapi kalau kawan-kawan bersikap seperti itu, menghujat saya, nggak apa-apa. Itu pilihan. Seniman hanya sibuk dengan keterampilan seninya saja, sehingga bisa tergelincir menjadi crafter. Ya enggak apa-apa, itu pilihan. Oh, berarti saya tidak di situ, saya di sini. Tapi tidak boleh merusak hubungan sosial. Ya. Kan itu aja. Di dalam jurnalistik pun juga begitu saya kira. persis. Ya, Pilihan mazhab yang dipilih kan, mau Ya. menjadi apa, melakukan apa. Ya, ya. Di dunia apapun lah. Di dunia hukum juga gitu. Banyak lawyer yang tujuannya cuma ingin kaya raya, pamer cincinnya gitu. Tapi ada lawyer yang betul-betul berjuang Untuk kebenaran, membela ya, yang orang diperlakukan kecil yang tidak adil. terpinggirkan, membela orang semacam Peggy, menegakkan keadilan. Banyak. Jadi motif dari setiap profesi ini macam-macam. Tapi saya yakin dari setiap profesi ini selalu ada orang-orang yang bekerja melampaui tugas profesinya. Melampaui. Itulah kebudayaan. Jadi ketika misalnya seorang lawyer tidak semata-mata ingin kaya raya, dia melakukan tugas-tugas di luar soal itu. Ada polisi, tugasnya utama menegakkan hukum, menegakkan ketertiban umum, ya, menjaga ketertiban umum, menjadi pengayom masyarakat, tugas utama. Tapi ada jenderal polisi yang bekerja mengurusi pertanian untuk menolong masyarakat yang masih jadi penganggur, untuk melakukan inovasi pertanian di sebuah daerah. Ini kan bukan tugas polisi. Ya, beyond itu ya. Iya, dia berarti menjadi manusia yang memuliakan kemanusiaan. Dan saya yakin semua profesi, di wartawan, ASN, di dunia usaha, apapun, selalu ada orang-orang yang melampaui tugasnya, yaitu memuliakan manusia dan memuliakan kemanusiaan. Dan ini tugas yang Mas Butet kayaknya sedang lakukan lah ya. Saya sedang berusaha melakukan. untuk tidak sekedar sibuk dengan diri saya sebagai seniman. Tidak sibuk dengan seni acting, tidak sibuk cuma melukis atau menulis, tidak. Saya kepingin nilai hidup atau kemanfaatan hidup saya ini bisa lebih maksimal dari sekadar profesi itu saja. Saya merasa diberi hidup tadi. Ya, ya. Diberi hidup, diberi mukjizat. Oke, tugasku sekarang fase ini. Bukan yang itu udah masa lalu lah. Meskipun tidak dipinggirkan juga karena tapi tidak semata-mata itu. Tidak. Tapi sudah menjadi alat. Alat, ya. Jadi kemampuan literasi saya, kemampuan berkesenian saya sebagai perupa ataupun keaktoran adalah alat. Alat untuk tugas lain yang lebih dari sekedar artistik. Tapi ruang yang kemudian terbuka ya kan Mas Butet tadi melihat kan, wah menjadi sangat Sangat luas. Sangat luas. relasi juga makin
lapis-lapisnya makin banyak kan ya? Iya, iya. Dan itu luasnya pergaulan ini ya, kalau dalam istilah orang-orang yang beragama, ya rezeki. Rezeki itu tidak harus berupa uang, tapi pengetahuan yang saya terima. Oh, saya akhirnya sedikit-sedikit mulai tahu tentang ilmu kepolisian, sedikit-sedikit mulai tahu tentang ilmu hukum, sedikit-sedikit mulai tahu tentang filsafat. Ini kan rezeki semua ini. Ya, ya. Tentang bisnis, tentang kemunafikan, itu pengetahuan semua. Terus kelanjutan yang kemarin pameran itu yang milik Gendong Lali. Itu arti literalnya apa sebenarnya milik Gendong Lali itu, Mas? Dan apa proses berikutnya dari karya itu? Karena kan itu kayaknya rangkaian ya, Mas Butet menyebut atau menyiapkannya. Kalau milik Gendong Lali sendiri itu artinya orang yang ambisius, bermotif hidupnya hanya untuk kepemilikan. Kepemilikan itu bisa harta, bisa kekuasaan. Itu berkecenderungan lupa. Lupa segala hal. Lupa sangkan paraning dumadi. Lupa awal keberangkatannya. Lupa siapa yang mengantarkan. Lupa pada dirinya sendiri. Ini berbahaya. Itu milik Gendong Lali. Nah, karya saya itu nanti bulan September akan saya pamerkan lagi di Ubud, Bali. di Tony Rake Gallery. Sudah ada kesepakatan untuk memamerkan karya-karya saya, baik yang kemarin sudah dipamerkan maupun yang baru. Oh, ada yang baru lagi. Ya, karena dari yang lama juga masih banyak yang kemarin tidak ikut dipamerkan. Jadi yang belum dipamerkan dan beberapa yang sudah dipamerkan termasuk karya-karya keramik saya tahun 2017 nanti akan saya pamerkan juga di Ubud. Itu bulan September dan bulan Februari tahun depan beberapa karya yang lain dan yang baru juga nanti dipamerkan di Bangkok. Ada kawan yang mempunyai komunitas kebudayaan di sana yang mengundang saya untuk pameran di Bangkok. Oh, dengan tema yang sama? Mungkin ya. Berarti temanya universal ya sebenarnya? Sangat universal, mengingatkan orang. Tidak hanya monopolinya orang Indonesia itu. Persis. Dan itu kayak keresahan dari belahan dunia manapun kan? Soal kepemilikan, keserakahan itu kan awal dari segala bencana sebenarnya. Orang-orang yang tidak bisa mengerem keserakahan. Keserakahan kepada harta, keserakahan kepada kekuasaan. Itu kan Gandhi juga pernah nyebut kan, bumi ini cukup untuk semua orang kecuali satu orang yang serakah. Itu kayaknya betul itu. Dan universal pesannya itu. Dari karya-karya itu kemarin apa efeknya ke Mas Butet? Karena kita di pusat pemerintahan tuh, sama istana jaraknya cuman nggak ada 2 kilo itu, atau mungkin 1 kilo. Ya, yang penting itu tergemakan lah. Melalui media mainstream, kalau media sosial pasti, tapi media mainstream yang menurut saya penting. Menggaungkan itu ya. Ya, itu kalau saya rasakan kok peristiwa kesenian sebenarnya pameran lukisan, tapi menjadi semacam peristiwa politik. Asu ya. Jadi saya mendapatkan momentum aja, tertolong oleh momentum, sehingga peristiwa kesenian saya, pameran lukisan itu mendapatkan satu penggemaan dari peristiwa seni, dan mendapat perhatian. Itu selalu full. Hariannya itu. Harian itu orang kan harus mendaftar kan kalau nonton pameran. Terdata semua kan. Kita mau datang harus register secara online. Ya. Itu satu periode mesti penuh. Ya, senang ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu mendapat respons dari publik. Dan beyond dari dan merasa tidak sia-sia. Saya merasa tidak sia-sia lah bekerja keras untuk itu. Iya, saya baru mungkin mencoba mengkaitkan Mas Butet. Kenapa kok Mas Butet dianggap sebagai partisan atau kok bermain politik? Mungkin karya-karya yang Mas Butet pamerkan atau buat itu yang merespon itu kalangan-kalangan politik juga. Oh iya. Dan kita lihat kan waktu itu Ibu Megawati bahkan datang dan memberi apresiasi atas
Iya. karya Mas Butet tidak hanya sebagai monolog, sebagai aktor, sebagai seniman, tapi juga orang yang bersuara sangat keras dengan situasi hari-hari ini. Iya. Ya itu peristiwa. Itu peristiwa jadi peristiwa politik. Bahkan waktu jumpa pers di dalam gedung pameran, kepada para wartawan, Bu Mega mengatakan, saya tidak akan bicara politik. Beliau mengatakan gitu. Bagi saya, statement itu statement politik. Karena sosoknya sendiri kan? Iya. Karena lukisan itu sudah berbicara. Dan beliau tahu tentang seni lah, memang sejak kecil dekat dengan seni. Karena bapaknya dengan juga kan? ayahnya, bahasa seni. Jadi tahu semua pesan-pesan itu. Bahkan dalam Rakernas kemudian, dalam pidatonya, saya disebut. Ya karena memang dia tahu seni itu mempunyai kekuatan tidak hanya untuk urusan artistik saja. Jadi itu kekuatannya kan? Ya. Justru di situ ya. Ada relasi nggak yang khusus Mas dengan, kalau Mas Butet kan sering diidentikan, wah ini dengan PDI nih, dengan kelompok Ibu Mega gitu. Seringnya Mas Butet hadir di acara-acara juga kan, pernah monolog sangat monumental kan di acara itu, dan ketika Orde Baru kan juga Mas Butet dalam rangkaian untuk dalam posisi bersama kelompok pembaharu reformasi dulu ya. Ya sering di stigma begitu. Tapi saya tidak punya kartu anggota. Saya dengan kawan-kawan Nasdem Juga dekat. Oh, dengan elitnya. Bahkan waktu Pak Surya Paloh itu membuat Ormas sebelum jadi partai ya. Oh ya, sebelumnya dia adalah Ormas. organisasi masyarakat ya. Itu saya diundang sebagai pendiri. Surya Paloh meminta saya melalui Bank Saur Huta Barat untuk terdaftar sebagai pendiri Ormas Nasdem itu. Saya bilang, Bang Surya, saya di jalan yang sepi saja, jalan kebudayaan. Mimpinya tetap sama, tapi kan tidak harus terintegrasi di dalam sebuah ormas. Saya bilang gitu, dan saya tidak jadi pendiri. Seharusnya saya pendiri bersama Pak Siswono, Pak Enggal, Ngarso Dalem. Ngarso Dalem kan juga ikut pendiri. Tapi begitu menjadi partai, Ngarso Dalem keluar. Ya. Saya nggak mau. PDI Perjuangan juga menawari saya jadi anggota, saya nggak bilang nggak perlu saya menjadi kartu. Memilih di jalan sepi. Saya merah putih. Saya punya program Indonesia Kita. Ya. Itu kan tagline-nya aja, jangan pernah kapok menjadi Indonesia. Selalu saya ucapkan, karena memang itu proses menghayati keindonesiaan, tidak hanya melalui jalan politik, jalan hukum, jalan ekonomi, tidak. Tapi juga bisa melalui jalan kebudayaan. Maka saya, Djaduk dan Agus Nur mendirikan program Indonesia Kita. Sampai hari ini udah berapa puluh pertunjukan. Untuk meyakini bahwa lintas etnik ini juga bisa menjadi satu pertunjukan yang keren. Itu kalau waktu kami memainkan Beta Maluku. Oh iya itu ya. Itu tahun 2011. Itu lagu Inamaya atau apa judulnya. Lagu itu kalau dinyanyikan, orang langsung dituduh RMS. Tapi di dalam pertunjukan Beta Maluku, itu dinyanyikan Glenn Fredly yang memulai, lalu ada kor, lalu semua penonton bisa berdiri, menangis itu, menyanyikan lagu itu. Kalau di Jawa mungkin di stigma seperti lagu genjer-genjer lah. Ini lagu purba, lagu tradisionalnya. Yang di stigma sebagai RMS. Punya anthem ya. Itu Beta Maluku, programnya Indonesia Kita. Waktu itu saya kerjasama dengan Glenn Fredly. Jadi memilih di jalan sepi ini malah lebih leluasa ya Mas Butet, bisa kemana-mana kan artinya? Ya karena memang di situ betul-betul jalan kebudayaan, tidak semata-mata sedang ingin cari uang di tempat yang berbeda. Tapi ini pengabdian atau semacam hal yang disuarakan karena keyakinan akan kebenaran tadi? Ya, cita-cita. Cita-cita tentang sebuah Indonesia. Kita senantiasa belajar menjadi Indonesia. Yaitu tentang toleransi, tentang penghargaan, penghormatan kepada lintas etnik. Tidak merasa etnik ini yang paling benar. Tidak saya Jawa lalu tidak melakukan Jawanisasi ya enggak. Tapi saling menghormati dan semua mempunyai akar masing-masing yang harus kuat. Itulah Indonesia yang tidak dipunyai Amerika. Persis.
Loh, Amerika cuma kelihatan wajahnya Mongol diludahin. Kita kan enggak. Kita punya akar yang lebih kuat sebenarnya. Lebih kuat. Maka itu harus diperkuat terus melalui jalan kebudayaan. Makanya Mas Butet tadi kaitin yang IKN tadi concern banget di situ kan. Sangat. Ada suku Batak di situ, Dayak, ada Dayak di situ, Jawa Kutai, di situ, Melayu. Kutai, Bugis, Melayu. Itu ditumbuhkan akarnya untuk jadi perekat. Maksud saya itu. Dan hari ini andaikan tarian itu berkembang di sana pun saya ikhlaskan. Bahkan pada waktu Pak Jokowi minta untuk tarian massal, saya mengatakan, andaikan ini untuk tarian massal, tolong yang menari bukan orang-orang dari Jawa, bukan penari dari Jawa dikirim ke sana untuk kolosal, jangan. Tapi yang menari orang-orang Bontang, Balikpapan, Penajam, Samarinda, Tenggarong, SMA, SMP dilatih. Nanti kami bersedia mengirim pelatihnya, karena kami yang mencipta tarian itu. Ya. Tapi kemudian jadi milik mereka. Saya itu harus menjadi milik mereka. Bahwa yang bikin orang Jawa nggak apa-apa. Tapi kan kami mencoba memadukan tarian itu dengan kekuatan-kekuatan etnik dengan menggunakan elemen-elemen koreografinya. Jadi tari, kalau nggak salah dulu saya kasih judul tari Nusantara Etam. Nusantara Etam. Etam itu artinya kita. Oke. Bahasa sana. Kalimantan. Ya. Itu bagian dari hal yang ingin Mas Butet kontribusikan untuk Ya. merekatkan Karena saya keragaman masih yang ada di percaya waktu Indonesia. itu IKN beneran serius nih. Karena sudah akan hadir ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di tengah hutan itu. Ya, ya. Oh, bahaya sekali, nggak ada perekat sosial. Peristiwa kebudayaan ini cuma satu yang saya ingat terjadi di sana. Yang air. Air bawa kendi. Dari seluruh Indonesia itu ya. Ya, tanah dan air. Hanya satu kali itu. Itu pun rekayasa. Bukan sesuatu yang bottom up, yang tumbuh. Rekayasa. Nah, saya kepengen ini tumbuh bottom up. Ini Peristiwa menjadi tarian kebudayaan mereka. berikutnya. Oke. Baik, dua hal yang tadi Mas Butet sebutkan sebagai keresahan di seni, lalu sekarang beyond seni. Dan kebetulan kan situasi politiknya memungkinkan Mas Butet untuk menyuarakan itu semua. Ada keresahan lain nggak dalam hidup Mas Butet yang perlu disampaikan juga ya, di luar yang sosial politik yang tadi kita sudah lihat ya? Sekarang cuma masalah kesehatan aja. Kesehatan. Kalau saya masih merokok itu berarti saya sedang sehat. Jadi ini indikasi ya, teman-teman kalau tahu Mas Butet ngerokok ini lagi sehat. Kalau nggak ngerokok malah bahaya, ini kayaknya lagi nggak sehat. Kalau sedang tidak sehat itu ngerokok nggak enak. Oh, oke, ya, ya. Jadi kayak harus semakin mempercayai alarm tubuh. Oke. Kalau ngantuk ya tidur. Ini tubuh sudah memberikan alarm. Makin peka sekarang Mas Butet sangat peka. dengan tubuh sendiri ya. Sangat peka. Capek istirahat. Oke. Tidak boleh memaksa. Wow. Memaksakan diri nggak boleh. Ya sudah. Kalau ngantuk-ngantuk tidur, sedang ada acara break sebentar, tak turun setengah jam, tidur. Itu alarm tubuh yang Alarm tubuh. paling. Saya naik taksi di Jakarta penuh kemacetan, tak tinggal tidur pasti. Tidur, pokoknya tidur. Itu alarm tubuh. Nah, saya tidak ingin membantah alarm tubuh. Oh, ini kaki saya sudah mulai sulit ditekuk, ini diabetesku sedang tinggi-tingginya nih. Nah, dan setiap makan saya selalu suntik insulin. Ya ada biaya, tapi nggak apa-apa, itu risiko. Umur juga sudah berkepala 6 toh. Nanti kepala 7 ya semakin sensitif lagi soal kesehatan. Tapi kan orang pada akhirnya juga mati. Tapi saya kan percaya tidak ada orang mati karena rokok. Tidak ada orang mati karena makan jeroan. Orang mati itu karena kata orang-orang beragama, kehendak Allah. Untungnya saya tidak terlalu disayang Tuhan. Jadi tidak perlu dipanggil. Belum saatnya dipanggil. Oke, ada peristiwa mujizat itu ya. Karena tadi maksudnya diberi ruang untuk melihat apa yang sekarang terjadi dan kemudian menyuarakan itu. Mungkin. Dan suaranya lantang sih. Saya sendiri agak khawatir nih Mas Butet baik-baik aja nggak nih?
Tapi kekhawatiran agak surut ketika Mas Butet kirim atau posting yang Perintah presiden. perintah presiden itu. Iya, Nah, iya. itu kan sebenarnya sedang melaksanakan perintah. Perintah. Dan perintahnya tulis tangan lah gitu. Ada otentik kop sekali. suratnya. Ada kop surat. Kop suratnya Presiden Republik Indonesia. Nggak sembarangan. Dan keberanian itu yang membuat saya juga ngerasa, wah, di profesi apapun, untuk sesuatu yang sifatnya perlu disuarakan, memang harus disuarakan ya. Iya. Dengan resikonya. Kadang-kadang kita ngukur resiko sih Mas, untuk anak muda atau yang masih belum beyond kayak Mas Butet ini. Untuk bisa deal dengan resiko itu, atau bersiasat lah. Siasat-siasat yang baik, yang bisa memperpanjang perjuangan. Iya. Kata Iya. Pak Yakom bilang, mayat nggak bisa diajak berjuang. Jadi kalau kamu konyol, mati, perjuanganmu nggak akan bisa Iya. dilanjutkan. Harus bersiasat dengan itu. Termasuk perjalanan saya ke Eropa tempo hari, kan ketemu kawan-kawan diaspora Ah iya, yang sangat mencintai Indonesia, sangat menjunjung etika, sangat menjunjung demokrasi dan konstitusi. Bagaimana itu kawan-kawan mendukung UMKM. Tolong orang-orang Indonesia mengirim produk-produk crafting UMKM-nya atau ke apa. sini, dibantu dipasarkan, bikin bazar. Banyak sekali kawan-kawan Indonesia terbantu ya. di Essen, di Jerman yang seperti itu. Juga kawan-kawan di Belanda, ketemu kawan-kawan aktivis sejak 98 yang masih di sana, bicara tentang Indonesia hari ini. Di Praha juga begitu, di mana-mana. Dan itu menyemangati saya. Wah, justru ketika dari luar, kita bisa melihat Indonesia dengan Lebih jernih. perspektif lebih yang jernih. Oke. Dan melihat bagaimana memperbandingkan sistem hukum, perpajakan yang ditegakkan dengan baik. Kalau saja Indonesia itu ditegakkan dengan baik, aduh, ini negara memang kaya raya. Tapi Anda lihat sendiri kan, para menteri kita itu yang kemarin pada ketangkap itu, polisi-polisi kita, para penguasa, pejabat, menjadi pejabat, menjadi politisi. Kadang-kadang tujuannya hanya untuk ingin kaya. Ingin kaya saja, lalu merampok. Dan dari teman-teman yang di luar itu, mereka menaruh harapan yang tinggi ya dengan negara ini. Meskipun Sangat. dikecewakan Dan sangat kecewa. berkali-kali. Kemarin itu sangat berharap. Tapi begitu terjadi permainan, ngakali hukum, wah, trust rontok, kepercayaan rontok. Dan saya selalu punya quote yang selalu saya tulis. Hidup ini tugasnya hanyalah menjaga dan merawat kepercayaan orang. Kita. Ya. Mas Beginu masih dipercaya jadi pewawancara, menjadi pimretnya Kompas.com. Punya jenjang prestasi yang baik. Karena apa? Karena Beginu masih dipercaya orang. Ya. Ketika Anda sudah tidak dipercaya, Hilang. hilang. Jadi tugas kita di dalam hidup ini hanya merawat dan menjaga kepercayaan saja. Dari pencapaian-pencapaian kita sebelumnya. Ya. Hanya itu tugasnya. Dan bahaya sekali sekarang kepercayaan masyarakat mulai agak Rontok. ya. Rontok. Kepercayaan kepada pemimpin. Para pemimpin rontok. Semua transaksional. Yang tidak transaksional dipinggirkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau untuk makan nggak ada nasi, kita bisa makan singkong, makan jagung, makan cantel, sorghum, bisa. Kita punya basis karbohidrat yang macam-macam. Lah kalau kawan-kawan di Eropa hanya gandum, Ya. gandum dan Selesai. pupuknya bermasalah, kebingungan. Kita enggak. Masih Kita- banyak alternatif. Banyak alternatif. Inilah keberuntungan dari kita. Kaya. Betapa kayanya kita. Sumber protein banyak, sumber karbohidrat banyak. Dan itu yang membuat daya tahan juga perjuangan sebenarnya. Iya. Karena banyak sumber-sumber alternatif yang bisa dipakai kan. Atau dijadikan pegangan ketika sumber utama bergeser. Asal tadi trust itu dijaga. Keras.
kepercayaan itu dijaga. Jaga semua. Dan ini benar sih, saya ngerasa emang hidup orang itu memang yang dipegang adalah kepercayaan dengan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Itu kan sesuai atau enggak? Ketika dia melenceng atau enggak, trust-nya hilang. Gitu Mas Butet. Asu ya. Tadi yang Al-Ghazali benar sih itu. 5 tipe manusia ditambah. 4. Iya, Kalau tapi Al-Ghazali ditambah 4. Saya nambahin 1. dari Mas Hamid Basaib yang tadinya memberitahu bahwa itu adalah Al-Ghazali. Iya, soal agama kan saya nggak tahu. Hamid itu kan pendiri jaringan Islam liberal. Keturunan Arab lagi. Habib itu. Iya, iya. Dia tahu. Filsuf juga lah kategorinya lah. Pemikir. Dia jurnalis juga. Ngasih tahu saya, enggak itu sumbernya ini. Abu Hamid Al-Ghazali. Wah. Tolong aku diceritain. Oh, dia ya udah referensi saya itu aja. Lainnya saya nggak ngerti soal agama apalagi. Nggak dong. Tapi 5 kategori 4+1 tadi bisa memetakan hari-hari ini sih. Nah, ini siapa, ini orangnya bagaimana, itu apa ya. Buat kita lebih ya sedikit tenang tapi sedikit bisa melakukan sesuatu sesuai dengan alurnya lah. Ini berhadapan dengan orang yang kayak apa nih? Yang tahu tapi tidak tahu, atau yang tahu tapi dirinya. Yang kedua tadi, dia tidak tahu. Orang yang tahu. Kalau dia tidak tahu. Bahwa diri tidak tahu itu orang rendah hati. Ya, dengan orang-orang itu kan kita harus punya cara yang berbeda kan untuk menghadapinya. Dan dalam tulisan itu saya tidak mengklaim diri saya menjadi orang yang paling benar, loh. Ya. Bahkan ketika saya menutup closing itu, siapakah orang kelima itu? Jangan-jangan saya. Atau Anda, atau mereka. Ya, saya pun juga jangan-jangan melakukan itu. Ini kasusnya juga, soalnya udah mendeklar nih. Jadi kalau mau netizen menghujat saya, aku harus mengaku loh. Bisa Jangan-jangan jadi aku itu manusia saya. kelima loh. Iya. Asu. Sudah Mas Ted, sejam lebih nih kita ngobrol nih. Wes aja begini. Udah Asu. sejam. Top lah. Oke. Tercerahkan lah untuk beberapa hal yang tadi saya... Sering kesini Mas Hamid main? Sering kalau ke Jogja tidur ini. Ini Sukidi yang kepengen kesini. Oh iya, tak pamerin nanti foto. Mas Sukidi sering banget kalau pas aku di mana dia penasaran, kok nggak ngajak-ajakin? Dia pernah jadi narsum podcast Anda belum? Udah, tapi nggak mau ditayangkan dulu. Oh. Karena dia masih ngerasa, aku malu Mas. Udah rekaman, udah sejam. Tapi kita mau take ulang. Dia mau cerita soal beberapa hal yang Wah, dia menjadi keresahannya. muji saya terus. Udah tahun lalu kita taping di Palmerah, iki ya. Mas Sukidi, nanti deh Mas, nanti dulu. Yang penting gambar ini metu ya toh. Iya. Wis tak soto kowe. Iya. Itu diambil buat Aku rasa perlu komentar sih hari ini. Wis muni dhewe. nanti di shoot untuk munculin.